Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Kali ini akan membahas bagaimana falsafah ekonomi Islam mengatur tatanan ekonomi yang kita jalani di kehidupan dunia ini. Secara maknawi, falsafah dapat dipahami sebagai anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat berupa pandangan hidup. Jadi falsafah ekonomi Islam dimaknai sebagai bagaimana cara pandang hidup sebagai seorang Muslim menata ekonominya. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Lalu janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjadi landasan awal bagaimana secara falsafah ekonomi Islam itu dibangun. Falsafah ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang diorientasikan pada pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Tentunya ekonomi ini diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan manusia di dunia. Lalu di sisi lain kehidupan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia secara baik dan dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Dalam pemahamannya ada hubungan antara tiga simpul perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dimulai lahir, lalu menjalani kehidupan, dan bagaimana kehidupan setelah kematian. Di mana kita menjalani tiga simpul ini dengan upaya-upaya yang membuat kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ada pemahaman dalam konteks al-uqdatul al-kubro, di mana pemahaman simpul besar tadi berkaitan dengan bagaimana simpul semua pertanyaan yang dapat dipahami sebagai pertanyaan yang mendasar bagi perjalanan hidup manusia, yaitu dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, dan kemana setelah kematian. Ini harus dijawab dengan jawaban dari simpul besar itu juga dengan memaknai bagaimana menjawabnya dari kacamata akidah, fikroh kulliyah, kaidah fikriyah, dan an-nazratul fi al-hayati ad-dunya, di mana semuanya akan mempengaruhi gaya hidup dan menentukan kualitas hidup kita sebagai umat muslim. Ada dua jawaban berkaitan dengan permasalahan bagaimana mensikapi kehidupan di dunia ini. Jawaban sekuler dipahami bahwa manusia diciptakan Tuhan hidup dan mencari kepuasan jasmani saja. Lalu setelah mati akan ada hidup yang abadi di alam lain, atau ada kehidupan di sorga yang secara prinsip sekuler ya sudah diampuni saja karena alam nanti tidak ada hubungannya dengan sekarang.
Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan oleh Allah dan hidupnya diperuntukkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu setelah mati akan hidup abadi di alam akhirat, apakah itu di surga atau neraka, tergantung hidupnya di dunia, beriman atau tidak. Bila beriman dan taat, ataupun bagaimana bila dia tidak beriman atau tidak taat. Adapun kalau berbicara mana jawaban yang benar, tentunya sebagai seorang muslim, jawaban yang benar bersumber dari Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Pemikiran spekulatif tidak berdasar, di mana nilainya bisa benar, bisa pula salah. Tapi bila terdapat sumber yang pasti benar, maka pemikiran spekulatif tentang hakikat hidup di dunia pasti salah adanya. Maka pertanyaan dari mana manusia, alam semesta, dan kehidupan ini berasal? Tentunya sebagai muslim, kita akan menjawab dari atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tunggal, pencipta langit dan bumi serta kehidupan di dalamnya. Untuk apa manusia hidup? Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menata perjalanan hidup ini berupa peribadahan kepada Allah. Makna ibadah itu sendiri dimaknai sebagai ta'atullah wa khudu'u lahu wa iltizamu masyara'a minad dini. Taat kepada Allah, tunduk padanya, dan berpegang teguh pada apa yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Jadi, kehidupan dunia dengan sebelumnya terikat dengan hubungan penciptaan, perintah, dan larangan, atau diistilahkan silatu al-khalq dan silatul awamir wan nawah. Intinya, kehidupan dunia dengan sesudahnya terikat dengan kebangkitan dan perhitungan setelah kematian. Dalam menjalaninya, kita memaknai ibadah ada makna khusus dan umum, di mana di dalamnya berupa aktivitas hubungan dengan Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, berdoa, dan lain-lain. Sementara makna umum dimaknai sebagai segala aktivitas manusia di dunia ini. Adapun amal bisa bernilai ibadah tentunya berkaitan dengan bagaimana tingkat keikhlasan. Apakah itu untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang lainnya, dan tentunya dijalani dengan kebenaran yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Lalu bagaimana kita memahami bahwa kehidupan ini akan berlanjut setelah kematian? Sebagai muslim, kita percaya bahwa kita akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15-16, di mana di dalamnya ada proses hisab atas keyakinan dan perbuatannya di dunia. Sehingga secara prinsip ada 3 prototipe manusia dan balasannya, yaitu yang yakin sebagai seorang muslim atau sebagai seorang kafir, di mana perbuatannya bisa taat atau juga ingkar. Tentunya ini berkaitan dengan balasan, apakah di surga atau kekal di neraka. Atau ada pula seorang muslim yang ingkar dan taat sehingga balasannya dimulai dari neraka lalu masuk ke surga. Adapun dalil dari tipologi tipe manusia pertama surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka akan kekal selamanya. Lalu tipologi yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat mengentaskan dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan syirik. Tadi orang muslim yang masuk surga tetapi melalui neraka juga. Lalu tipologi yang ketiga,
Al-Bayyinah ayat 6 disebutkan bahwa orang kafir yaitu ahli kitab dan musyrik mereka berada di neraka jahanam dan kekal selamanya dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana keadaan di akhirat? Berkaitan ketiga tipologi yang tadi disebutkan. Tentunya untuk tipologi yang pertama akan bahagia tidak berkesudahan. Sebagaimana juga tipologi ketiga akan menyesal tidak berkesudahan. Sehingga mereka menyatakan lebih baik jadi tanah yang tidak akan dihisap. Jadi kesimpulannya silatul khalqi di mana di dalamnya kita menjalani kehidupan di dunia dalam konteks sebelum kehidupan di dunia ini menjadi landasan bagaimana selanjutnya kita menjalani kehidupan setelah dunia, di mana dalam proses kehidupan di dunia ini dimaknai dengan berbagai aktivitas ibadah. Ada hubungan 3 fase dalam kehidupan ini, yaitu hubungan sebelum dunia ini ada dan sesudah kita menjalani kehidupan di dunia. Dari mulai penciptaan, lalu pelaksanaan atau aktivitas untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan kita akan melihat hasilnya sesudah dunia ini berakhir, kita dibangkitkan dan tentunya ada masa perhitungan. Atau disebut juga hisab. Kita pahami dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada 2 gaya hidup. Tadi disebutkan gaya hidup sekuler di mana hidup untuk mencari kesenangan jasmani ansih. Lalu landasannya berupa hawa nafsu dan tolak ukurnya merupakan perbuatan dan manfaat saja yang bisa mengekalkan kesenangan jasmani saja. Tentunya berorientasi pada kehidupan di dunia semata. Ini berkaitan dengan bagaimana hidup untuk kepentingan sendiri atau keluarganya sendiri. Sehingga dimaknai oleh orang-orang yang bergaya hidup sekuler bahwa makna kebahagiaan adalah tercapainya kepuasan jasmani. Sementara kita sebagai seorang muslim memaknai kehidupan ini dengan gaya hidup di mana di dalamnya mengisi aktivitas berupa peribadahan dengan landasan iman, dengan tolak ukur perbuatan yang telah diatur dalam Al-Islam berupa kepastian akan halal dan haramnya setiap aktivitas maupun setiap langkah dan berorientasi kepada kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga ujungnya adalah untuk mencapai kemuliaan diri, keluarga, umat, dan dijalaninya perjuangan agama sebagai bentuk dakwah. Sehingga makna bahagianya adalah bagaimana Allah meridhoi perjalanan aktivitas kehidupan kita di dunia dengan balasan yang dijelaskan berupa balasan kebaikan kehidupan setelah kematian atau akhirat. Aktualisasi ibadah terwujud dalam keterikatan muslim pada aturannya, di mana dipahami ini sebagai aktivitas dalam urusan keimanan, ibadah mahdoh, akhlak, makan dan minum, dan juga urusan pakaian, serta urusan keluarga, lalu urusan pekerjaan, masyarakat, dan tentunya bagaimana kita menjalani proses dakwah ini dengan pemikiran bahwa dalam falsafah ekonomi Islam ini bagaimana kita bermuamalah iktisodiyah, yaitu mencari penghidupan sebagai satu kewajiban bagi manusia yang merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri dari sumber penghidupan, yaitu termasuk bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat manusia mengemban tugas kekhalifahan